Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia baik berupa prasasti-prasasti, naskah-naskah kuno, catatan-catatan para penjelajah asing, maupun peninggalan-peninggalan arkeologis dapat diketahui bahwa terdapat banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah daftar beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan oleh Kudungga pada abad keempat Masehi di wilayah Muarakaman, Kalimantan Timur. Kedua ada Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Jayasingawarman pada abad keempat Masehi di wilayah Jawa Barat. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan pusat penyebaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7 Masehi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu adalah kerajaan Hindu-Hindu di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Medang. Oh gitu bang. Bukti-bukti yang merupakan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini antara lain yaitu seni bangunan, seni rupa, seni sastra, seni wayang, kepercayaan, sistem kalender, filsafat, dan pemerintahan. Yang pertama ada seni bangunan. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap seni bangunan, terutama bangunan candi. Jika dilihat dari bentuknya, bangunan candi selalu bertingkat-tingkat yang terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Yang kedua ada seni rupa. Contohnya yang berupa relief pada dinding candi di Indonesia menunjukkan adanya akulturasi antara Buddha Indonesia dan Hindu-Buddha. Kepercayaan sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pujaan terhadap roh nenek moyang dan juga kepercayaan terhadap benda-benda tertentu. Kepercayaan disebut animisme dan ninanisme. 4. Seni wayang yang sudah populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Nusantara adalah negeri yang diberkahi, dipilih Tuhan sebagai tempat pertama di bumi untuk menumbuhkan rempah-rempah. Tom Pires dalam bukunya Summa Oriental, Kue Tratadomar, Roxo, A.T. Austins, Ikhtiar Wilayah Timur. Dari Laut Merah hingga Laut Cina Selatan, negeri Cina mengisahkan pengalamannya selama berada di Nusantara pada awal abad ke-16. Para pedagang Melayu berkata, bahwa Tuhan telah menciptakan Timur untuk Kai Cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Barang dagangan ini tidak dapat ditemukan di dunia selain di ketiga tempat ini. Saya telah bertanya kepada orang dengan sangat cermat dan sabar mengenai apakah ketiga komunitas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab tidak. Sejarah mencatat, rempah bukan sekadar komoditi, namun membawa nilai atau value dan gaya hidup lifestyle dan gaya hidup peradaban global. Begitu pentingnya rempah-rempah dalam kehidupan manusia sehingga menjadi pengala perkembangan ekonomi sosial budaya, dan politik dalam skala lokal dan kekayaan untuk memasarkannya. Juru masak meramunya untuk melezatkan, hidangan ahli, para tabib ahli kesehatan meraciknya untuk pengobatan para raja, mengirim ekspedisi, mengarungi samudra untuk mendapatkannya. Diplomasi demi diplomasi dirajut. Hubungan antar manusia menjadi global, sejarah peradaban manusia dibangun. Jalur rempah pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Jalur rempah merupakan jalur-jalur yang menghubungkan berbagai macam wilayah di seluruh dunia untuk melakukan perdagangan barang-barang yang berharga, termasuk rempah-rempah. Di Nusantara pun, jalur rempah sudah ada sejak zaman pra-aksara. Jalur rempah Nusantara juga merupakan jalur perdagangan rempah-rempah yang terpenting dalam sejarah. Dan zaman kerajaan Hindu-Buddha memiliki peranan yang cukup besar dalam hal tersebut. Berdasarkan bukti dan peninggalan-peninggalan kerajaan
pada zaman tersebut, terdapat 4 kerajaan yang menemukan jalur rempah, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Singasari, dan juga Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang memiliki peranan penting adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang paling maritim di antara kerajaan-kerajaan lain yang terdapat di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-6 sampai abad ke-15. Jalur rempah Sriwijaya terdiri dari Sriwijaya mengambil rempah-rempah dari wilayah produsen seperti Sumatera, Jawa, dan Maluku, lalu membawanya ke beberapa pelabuhan yang penting dan membawanya ke pasar India, Arab, dan Tiongkok, dan wilayah yang terdapat di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya juga mengendalikan Selat Malaka pada zaman itu, di mana mereka memberi pajak kepada kapal yang ingin melintasinya. Lanjut, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno terdiri pada abad ke-8 sampai abad ke-17, dan Kerajaan Mataram Kuno memiliki masa kejayaan yang disebut zaman Mataram Kuno yang berlangsung dari abad ke-8 sampai abad ke-10. Mataram Kuno terletak di Pulau Jawa, pulau yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan menghasilkan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Meskipun Mataram Kuno tidak sekuat dan sebesar kerajaan lain seperti Sriwijaya atau Majapahit dalam hal kendali langsung atas jalur perdagangan rempah-rempah, kerajaan ini tetap memiliki peran dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Meskipun Mataram Kuno tidak memiliki pelabuhan utama di tepi laut seperti beberapa kerajaan yang lain, mereka masih memiliki pelabuhan sungai yang digunakan untuk perdagangan lokal dan regional. Misalnya, Pelabuhan Tuban di Jawa Timur. Mataram Kuno mungkin tidak sekuat Sriwijaya atau Majapahit dalam mengendalikan perdagangan rempah-rempah di seluruh Nusantara. Tapi di wilayah Jawa, di mana Mataram berada, tetap menjadi pusat penting dalam produksi dan distribusi rempah-rempah selama periode sejarah tersebut. Lanjut, Kerajaan Singasari. Singasari berdiri pada awal abad ke-13, tepatnya sekitar tahun 1222, dan berdiri hanya selama 2 abad sebelum digantikan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Meskipun memiliki sejarah yang singkat, Kerajaan Singasari memengaruhi perdagangan rempah-rempah yang terdapat di wilayah Nusantara. Singasari terutama terkenal karena pemerintahan Kertanegara yang berusaha untuk mengontrol dan memperluas pengaruhnya dalam perdagangan rempah-rempah. Singasari mengendalikan beberapa pelabuhan penting juga, termasuk Pelabuhan Tuban. Kerajaan Singasari juga dikenal untuk memberi pajak yang sangat berat kepada rempah-rempah yang diperdagangkan pada Pelabuhan Tuban. Singasari pun mengekspor rempah-rempah ke berbagai wilayah seperti wilayah di Asia Tenggara dan juga Tiongkok. Perdagangan rempah-rempah di wilayah Kerajaan Singasari kemudian diambil alih oleh Kerajaan Majapahit. Lanjut, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 sampai abad ke-15 di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit memiliki peran yang sangat penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Majapahit mengendalikan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk rempah-rempahnya. Majapahit pun memiliki pelabuhan yang strategis, diantaranya Pelabuhan Surabaya dan Pelabuhan Tuban. Majapahit juga memegang jalur Selat Malaka dan jalur ke Asia Tenggara, dan mereka juga memiliki kebijakan yang mendukung perdagangan dengan wilayah lain, seperti India, Tiongkok, Arab, dan Asia Tenggara. Majapahit juga mengirimkan duta dagang ke berbagai negara untuk membuat hubungan mereka semakin erat, dan Majapahit meningkatkan keamanan di laut agar perdagangan rempah-rempah dapat berlangsung lancar. Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dan rempah-rempah yang sangat penting dalam sejarah Nusantara dan menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah jalur rempah pada zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Namun sayangnya pada abad ke-16,
bangsa Eropa mulai menjajah Nusantara dan memonopoli seluruh rempah-rempah yang terdapat di Nusantara, yang membuat jalur rempah Nusantara pun hancur. Dan sekian saja penjelasan saya tentang jalur rempah pada zaman Kerajaan Hindu Buddha.